Gue punya pertanyaan buat kalian semua. Wait. Oke. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sehingga dia tidak mampu untuk mengangkatnya? Kalau jawabannya iya, ya berarti bakal ada sesuatu hal yang lebih besar dari Tuhan. Kalau jawabannya tidak, berarti itu melumpuhkan sifat Tuhan yang maha bisa. Jangan dipikir ya, nanti gila. Jadi dapat kiriman video itu lewat WhatsApp dari teman, katanya bingung mendengar video yang berisi pertanyaan yang sederhana itu. Saya akan coba jawab. Saya jelaskan dengan ilustrasi agar mudah dipahami, karena sebenarnya pertanyaan itu sangat sederhana jawabannya. Begini teman-teman, anggaplah pertanyaannya kita ilustrasikan sebagai, bisakah manusia menciptakan sesuatu yang lebih besar dari manusia? Kira-kira jawabannya apa? Tentunya bisa kan, manusia bisa membuat mesin ekskavator, bisa membuat bis tingkat, bahkan bisa membuat gedung yang bertingkat-tingkat yang besarnya berpuluh-puluh kali lipat dari manusia itu sendiri. Artinya ketika kembali ke pertanyaan tadi, kalau Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar, bisa menciptakan batu yang sangat besar, berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Ya bisa saja kalau Tuhan mau menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Tuhan itu sendiri, ya bisa saja, tapi bukan berarti Tuhan jadi kecil dan lemah, karena sesuatu yang besar itu tetap dalam kendali Tuhan. Karena dalam konteks manusia membangun tadi, hal-hal besar yang dibuat manusia itu semuanya dalam kendali manusia. Termasuk gedung bertingkat, pasti ada lift, ada elevator, ada lampu. Itu semua dikendalikan dan dikontrol oleh manusia semua. Sehingga barang yang besar itu tidak berarti jauh lebih baik atau lebih terhormat dari penciptanya sendiri. Dalam konteks ini adalah manusia. Manusia bisa membuat motor. Manusia dan motor kan larinya cepat motor. Tapi itu semua tetap dalam kendali manusia. Manusia bisa menciptakan alat berat. Kuat mana kira-kira dengan manusia kekuatannya? Besar alat berat itu kekuatannya berpuluh-puluh kali lipat dari manusia itu sendiri. Tapi bukan berarti manusia jadi kecil atau jadi lemah, karena alat berat itu tetap dalam kendali manusia dan dia tidak bisa apa-apa tanpa manusia yang mengendalikannya. Kembali ke pertanyaan, ketika Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sehingga Tuhan tidak mampu mengangkatnya, itu bisa saja terjadi kalau memang Tuhan menginginkannya. Artinya begini, ketika misalkan ada seorang mekanik nih di suatu perusahaan, dia membuat suatu ruangan yang isinya semua adalah instalasi yang membahayakan karena isinya adalah kabel bertegangan tinggi. Untuk membuat keamanan, tentunya pintu gudang itu dibuat agar tidak ada yang bisa membuka. Nah, ketika dirinya merasa jangan-jangan kalau saya ngantuk nanti, atau kalau saya dalam kondisi sedang mabuk misalkan, tanpa sengaja masuk ke pintu itu, pasti orang itu akan celaka. Sehingga orang itu akan memprogram pintu itu dengan cara tidak akan pernah bisa dibuka pintu ini, termasuk saya sendiri. Untuk suatu keperluan seorang mekanik itu, dia memprogram untuk pintu gudang ini tidak akan pernah bisa dibuka siapapun, dan hanya akan terbuka ketika ada sistem yang rusak, karena di dalamnya dilengkapi dengan detektor. Untuk ketika detektor itu mendeteksi ada sistem yang rusak, baru itu bisa dibuka dengan manual. Nah, artinya ketika dia tidak bisa membuka pintu, bukan berarti manusia itu bodoh.
dan lemah, karena ketidakmampuan manusia itu membuka pintu itu karena kehendak dia untuk suatu kepentingan. Jadi kalau dia menginginkan dia bisa buka, dia akan lakukan, dia pasti bisa buka. Jadi sederhananya bisa saja Tuhan melakukan hal-hal yang ada seperti pertanyaan tadi, tetapi sama sekali tidak mengecilkan kondisi Tuhan itu sendiri. Begitu. Sebenarnya pertanyaan itu tidak tepat, karena kalau kita memahami konsep Tuhan dalam kepala kita adalah Tuhan itu tidak menempati ruang dan waktu dan bukan benda materi. Artinya ketika Tuhan itu bukan benda materi, berarti tidak memiliki ukuran dan tidak memiliki bentuk. Sehingga dalam kondisi itu manusia tidak bisa dipersamakan dengan batu yang sangat besar dan bisa lebih besar dari Tuhan. Bagaimana kita mengukur sesuatu yang ada ukurannya dengan yang tidak ada ukurannya? Contoh begini, kalau kita membandingkan besar mana antara gedung tingkat 10 dan hari Minggu, ya, itu kan kita kesulitan karena hari Minggu itu tidak memiliki ukuran. Artinya kan kesalahannya itu ada di pertanyaan. Dengan kata lain, yang bertanya itu yang tidak paham, karena dia membandingkan sesuatu yang tidak seharusnya. Menanyakan ukuran termasuk bentuk Tuhan itu seperti apa sih? Ukurannya Tuhan itu sebesar apa? Pertanyaan itu sebenarnya tidak tepat untuk disampaikan sesuatu kepada yang tidak ada ukurannya. Sebagaimana pertanyaan tadi, hari Minggu itu sebesar apa ya? Atau bentuknya hari Minggu itu seperti apa ya? Kan itu pertanyaannya yang salah. Jadi harus dipahamkan dulu, karena Tuhan itu bukan benda materi, dan hanya benda materilah yang memiliki ukuran dan bentuk. Ketika bukan benda materi, itu tentunya tidak akan bisa terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga tidak memiliki bentuk dan ukuran. Dengan kata lain, kita sederhanakan contohnya saja, misalkan kita menanyakan ekor manusia panjangnya berapa senti sih? Nah, manusia kan tidak dikonsep untuk punya ekor, jadi pertanyaan itu yang salah. Harusnya mereka menanyakan kucing, harimau, atau udara itu bentuknya kotak atau bulat, atau ukurannya seberapa sih? Mereka tidak memiliki ukuran karena satu kesatuan. Begitu saja ya, semoga bisa memberi gambaran, setidaknya sedikit memberi gambaran. Kalau tadi teman saya katanya untuk tanya orang lain, jawabannya itu jangan ditanyakan di luar pikiran manusia, jangan ditanyakan karena itu dosa. Sebenarnya semua orang yang sedang dalam posisi berpikir mencari Tuhannya itu selalu dipertanyakan, bahkan sampai anak kecil pun sering mempertanyakan, jadi sangat wajar. Tapi saya harap ilustrasi sederhana itu bisa memberikan gambaran bahwa ketika ada yang lebih besar dari Tuhan, itu tetap dalam kendali Tuhan dan tidak mengecilkan Tuhan dalam kondisi apapun, karena konsep ketuhanan dalam pikiran manusia itu kan sesuatu yang tidak bisa tertandingi. Jadi kalau memang ada tandingannya, ya itu masih belum kita sebut menjadi Tuhan dalam konsep pikiran manusia. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau tanya langsung dikirim saja lewat WhatsApp dengan video. Nanti akan saya jawab dengan beberapa hal. Kita akan mencoba untuk merasionalkan sesuatu yang sulit terpikir atau sulit dirasionalkan oleh orang pada umumnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita tentang mitos, tentang teori ketuhanan, tentang konsep kehidupan manusia dan semacamnya, itu kita akan bahas dan akan kita diskusikan dalam channel ini. Untuk nomor WhatsApp saya kasih di link deskripsi. Silahkan kalian rekam pertanyaannya, nanti video kalian akan
saya gabung ke YouTube biar pendengar atau pemirsa juga melihat siapa yang bertanya, biar tambah asik aja. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.